Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Oke, biar tambah semangat, gimana kalau kita speaking dulu? Tepuk semangat! Semangat! Oke, sebelum belajar, coba dilihat lagi apakah ada sampah di bawah meja, bawah laci, di bawah kursi. Tidak ada, sudah bersih? Oke, bagus. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dulu. Ayo. Marilah teman-teman sebelum belajar kita membaca doa dimulai. Ya, terima kasih sudah. Oke, lanjut. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyi lagu nasional. Nah, kita akan menyanyi lagu Sorak-Sorak Bergembira. Coba berdiri terlebih dahulu. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mas Hafizah sama Vero. Hafizah kenapa? Sakit. Vero? Sakit juga. Oke. Semoga cepat sembuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kita bahas kembali kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Siapa tunjuk tangan? Oke, kamu dulu terlebih dahulu. Apa? Masuk kelas tepat waktu. Oke, benar. Masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Ya, boleh. Tidak boleh ribut saat belajar. Tidak apa? Tidak boleh ribut saat belajar. Ada lagi? Kamu, nah dari sini semua ya. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Ada lagi? Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Satu lagi siapa? Tidak makan saat jam pelajaran. Tidak makan saat jam pelajaran. Benar ya? Itu kesepakatan kelas kita. Masuk tepat waktu, menghargai guru dan teman, berpakaian rapi, tidak makan saat jam pelajaran, dan tertib saat belajar. Bisa? Bisa. Bisa ya semuanya menaati kesepakatan kelas kita. Jadi kita akan masuk ke materi. Judul materi kita adalah mengurutkan dan menyajikan data. Tapi sebelum itu, ini ada sebuah percakapan. Ada percakapan. Apakah kamu masih ingat apa itu data? Apa itu data? Ada yang ingat? Apa? Suatu? Masih ingat enggak? Suatu informasi, kumpulan informasi ya. Jadi data itu adalah suatu informasi. Nah, kalau jenis-jenis data ada yang ingat? Apa? Ya, kecil sekali, sorry. Apa tadi? Kuantitatif sama? Oke, besar sedikit suaranya. Apa tadi? Kuantitatif dan kualitatif. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Ragu-ragu, Zuhdan. Oke, benar ya. Jadi itu pelajaran yang kita pelajari kemarin. Data dan jenis-jenis data ya. Kemudian ada lagi suatu percakapan antara Budi dan teman-temannya. Hai teman-teman, boleh saya bertanya? Boleh, bertanya. Terus teman-temannya jawab, hai Budi, tentu silahkan. Kemudian Budi bertanya, bentuk es krim seperti apa yang kalian sukai? Terus dijawabnya,
Kalau yang ini yang rambutnya keribu bilang, kalau saya suka bentuk es krim stick. Terus yang cewek bilang, saya suka es krim bentuk corong, yang corong itu ya. Terus yang satunya lagi bilang, wah sama, saya juga suka es krim bentuk corong. Dari percakapan Budi dan temannya, ini dia menggunakan teknik pengumpulan data apa? Ada yang ingat? Apa? Wawancara. Wawancara, benar ya. Dia menggunakan teknik wawancara atau bertanya langsung. Oke. Selain itu, teknik pengumpulan apa lagi yang kalian ketahui? Ada yang ingat pelajaran kemarin? Teknik pengumpulan apa selain wawancara? Apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, boleh. Tanya langsung, apa lagi? Nah, kamu dulu. Tes. Tes, apa lagi? Tes sama ya. Ada lagi? Observasi. Apa ulangi? Observasi, benar. Masih ingat berarti ya? Itu adalah teknik pengumpulan data. Biar kita lebih mengingat lagi pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Lagu teknik pengumpulan data. Nadanya pakai nada anak kambing saya. Tahu kan lagu anak kambing saya? Oke, kita coba ya. Semua kita belajar macam-macam teknik pengumpulan data. Ayo semua kita belajar macam-macam teknik pengumpulan data. Ada yang bentuk angket, ada yang wawancara, ada juga yang bentuknya tes. Ada yang catat langsung, ada yang observasi. Itulah teknik pengumpulan data. Oke, jadi itu teknik pengumpulan data. Benar ya, kata teman-temannya tadi, ada dalam bentuk wawancara atau tanya langsung, ada yang observasi, ada yang tes, sama angket ya. Itu teknik-teknik pengumpulan data. Itu adalah pembelajaran kita kemarin. Nah, sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah mengurutkan dan menyajikan data. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengurutkan dan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Jadi kemarin sudah belajar tekniknya, sudah tahu tekniknya, sudah tahu datanya. Hari ini kita belajar mengumpulkan, mengurutkan, dan menyajikan data. Oke, motivasinya kita mulai dari percakapan Bapak ini katanya. Kita lihat ya. Kenapa kita harus mengurutkan data katanya? Dia garuk-garuk. Kenapa kita harus mengurutkan data? Terus dijawablah sama bapak satunya. Data diurutkan untuk memudahkan kita menemukan nilai tertinggi, terendah, atau menemukan pola tertentu. Kemudian bapak ini bertanya lagi, lalu kenapa data harus disajikan? Dijawablah sama bapak yang kedua, agar data tersebut mudah dipahami oleh si pengguna data. Nah, jadi itu motivasi dari pembelajaran kita hari ini ya. Alasan kenapa kita harus mempelajari, mengurutkan, dan menyajikan data. Untuk hari ini yang kita pelajari penyajian datanya dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mengadakan asesmen diagnostik dulu agar kita tahu minat dan minat kalian dalam belajar itu seperti apa. Ibu bagikan dulu ya. Oke, langkah pertama buat nama, tanggal, dan hobi, kemudian baru diisi. Oke, baca dengan benar. Isi sesuai minat kalian. Jangan ngelihat yang teman. Pokoknya itu sesuai dengan minat kalian, keinginan kalian saat belajar itu seperti apa. Ya. Sekali lagi Ibu ingatkan nama, tanggal, dan hobinya tadi. Sudah? Oh, yang sebelah sana juga sudah.
Oke. Selagi Ibu membaca dan melihat hasil asesmen kalian, Ibu ada bahan bacaan untuk dibaca terlebih dahulu. Ini Ibu bagikan ya. Ya, silakan dibaca. Lagi kalian baca, Ibu mau memeriksa hasil asesmen diagnostik kalian untuk menentukan kelompok kalian berdasarkan minat masing-masing ya. Oke, sudah? Nah, Ibu juga sudah menentukan kelompok kalian berdasarkan hasil asesmen kognitif. Jadi, kelompok pertama tuh Akila, mana Akila? Oke. Berarti tetap di situ aja ya kelompoknya ya. Kelompok pertama itu Akila. Aisyah mana? Iya, sudah duduk di sana. Kaira, Zuhdan. Nah, kamu di sini. Masuk ke kursi kosong itu dulu ya. Zuhdan. Nazifah. Nah, pindah nak. Yang tidak dipanggil siapa? Oke. Pindah sini dulu ya. Yang nggak dipanggil. Kelompok kedua, Nyimas. Ya. Zalfa. Zalfa. Bentar ya. Sally. Davita. Abiu. Aulia. Nah, Aulia ke sini. Yang nggak dipanggil pindah sini. Rezon sini Rezon. Berarti di sini kelompok ketiga Patan mana? Najwa, Zafira, Marsha, Rezon, Miranda, Dapa. Oke. Jadi ini kelompoknya sesuai dengan hasil asesmen kalian. Maka setelah pembagian kelompok ini, Ibu akan kasih LKPD yang berbeda-beda berdasarkan minat kalian di asesmen diagnostik tadi. Ya. Untuk kelompok pertama, kalian akan mengurutkan data dan dengan teknik mencatat langsung ya. Dengan mencatat langsung. Yang kelompok kedua, ini LKPD-nya mengurutkan dan menyajikan data dengan teknik observasi. Jadi kalian mengobservasi, mengamati kondisi kelasnya ya. Untuk yang ketiga, kalian akan mengurutkan dan menyajikan data dan serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melakukan percobaan. Nah, ini ya. Ibu jelaskan satu-satu. Jadi langkah pertama, kalian baca terlebih dahulu petunjuk dari LKPD-nya. Baca petunjuk masing-masing, diskusikan. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan tunjuk tangan dan bertanya. Untuk LKPD yang kelompok 1 itu menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung ya. Bertanya langsung ke teman-temannya tentang nomor sepatu temannya. Itu ada tiga nama, jadi tidak perlu dimasukkan semua, pilih 3 orang saja untuk mewakili nama-nama tersebut. Oke, bisa? Untuk yang kelompok kedua, melakukan observasi di kelas, mengamati ya, kamu amati mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, sapunya ada berapa, pelnya ada berapa. Boleh berbagi tugas, ada yang hitung meja, ada yang hitung kursi, ada yang hitung sapu sama pel ya. Nanti kalau ada kurang paham, boleh tunjuk tangan, tanya. Yang LKPD nomor 3 itu melakukan percobaan. Di belakang sekali ada gambar dadu. Itu dipotong terlebih dahulu, dilipat, baru ditempel ya. Kemudian kalian lempar sebanyak 20 kali saja ya. Lihat apa yang muncul, catat, kemudian kamu diskusikan sama temannya. Bisa? Gunting ada? Nah, inginin dulu. Lem ya. Silakan yang lain sudah boleh dimulai. Bisa bantu temannya. Ada yang pegangi. Ini tarik aja nggak apa-apa. Tarik. Pelan-pelan.
Nah, ini dipotong. Oh ya, jangan lupa buat nama-nama kelompoknya. Tanggal, diperoleh urutan datanya apa-apa gitu. Kemudian data terkecilnya apa, data terendahnya apa. Gitu ya. Ini kayak gini aja kata-katanya. Dari hasil pengamatan kami, maka diperoleh urutan datanya ini. Data barang tersedikitnya apa, barang terbanyaknya apa. Nih, dikit aja nih, segini. Nah, potong. Segini ya. Lihat ya. Nanti baru tempel. Ada yang mencatat, ada yang melempar. Yang lain ngitungin ya, sampai 20, jangan lebih, jangan kurang. Baca-baca dulu ya nanti. Terus pembagian untuk persentasenya siapa-siapa. Maju semua ya. Udah siap presentasi? Oke, tadi sudah kita buat per kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Biar enak, kita acak ya untuk maju ke depannya. Kita mulai dari kelompok 3. Sudah siap? Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nomor 1 sate bandeng, nomor 2 kipang, 3 gembleng, 4 engkak, 5 bolu, 6 sambal buruk. Terusnya kipang 2, gembleng 4, engkak 5, bolu 2, sambal buruk 3. Gambar apa yang muncul paling sedikit? Bolu dan kipang. Gambar apa yang munculnya paling banyak? Enggak. Bolu kuwu muncul berapa kali? 2 kali. Sate bandeng muncul berapa kali? Temanmu 4. Yang lain perhatikan ya. 4. Apakah dari percobaan pelemparan dadu makanan tersebut diperoleh gambar yang paling sedikit muncul adalah bolu dan kipang. Sedangkan gambar yang paling banyak munculnya adalah engka dengan urutan datanya 2,2,3,4,4,5. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, itu ada temannya mau tanya, boleh sebutkan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Zudan Ilmin Madani. Kami dari kelompok 1 akan bertanya, adakah gambar makanan yang tidak muncul saat dilempar? Jika ada, kira-kira gambar apa? Oke. Adakah gambar yang tidak muncul saat dilempar? Kalau ada, apa? Tidak ada, karena yang di dalam label tersebut muncul semua makanannya. Jadi tidak ada yang tidak muncul kata temannya tadi, karena semuanya ketika dilempar muncul semua. Kami tutup presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, bagus ya. Lanjut lagi kelompok berapa ya? Kelompok 1, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Kami mengumpulkan data dari wawancara tentang data nomor sepatu teman. Nama anggota kelompok: Akila, Kaira, Isya, Nazifa, Zudan, Raihan. Langkah kegiatan: 1. Kumpulkan data nomor sepatu teman sekelompokmu dengan bertanya secara langsung. 2. Buatlah kalimat tanya tepat untuk menanyakan hal tersebut. Tuliskan pertanyaanmu pada kotak di bawah ini. Adakah nomor sepatu yang paling kecil? Ada. Dan adakah nomor sepatu yang paling besar? Ada. 3. Tuliskan data nomor sepatu temanmu sekelompokmu dalam tabel berikut. Nama: Akila, nomor sepatu 39, Raihan 37, Zudan 35. 4. Urutkan data sepatu dari nomor terkecil ke nomor yang paling besar. Nama: Zudan 35, Raihan 37, Akila 39. 5. Setelah pengumpulan data selesai, silakan diskusikan hal-hal berikut bersama dengan teman kelompokmu. A. Berapakah nomor sepatu yang paling kecil? 35. B. Berapakah nomor sepatu yang paling besar? 39. C. Siapakah yang nomor sepatu terbesar? Akila.
D. Adakah siswa yang memiliki nomor sepatu yang sama? Tuliskan. Tidak ada. E. Tuliskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini. Hasil pengamatan kami diperoleh dari urutan nomor sepatu teman. Nomor sepatu yang paling kecil adalah 35. Nomor sepatu yang paling besar adalah 39. Adakah ada yang ingin bertanya? Wah, semangat sekali sudah nunjuk ya. Temennya dari kelompok 2 ya, ingin bertanya. Kenapa nama-nama itu yang dijadikan contoh? Kata temannya, kenapa nama-nama itu yang dijadikan contoh? Mungkin maksudnya, kamu kan ada 6 tuh, kenapa yang dipilih itu 3 nama itu? Kenapa nggak 3 nama yang lain? Karena ketiga orang itu yang memiliki nomor sepatu yang berbeda. Oke, jadi katanya tadi ketiga orang itu memiliki nomor sepatu yang berbeda. Ada tambahan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup dulu presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dan mencatat jumlah peralatan yang ada di kelas, seperti meja, kursi, dan pel yang ada di kelas. 2. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Barangnya meja jumlahnya 21, kursi jumlahnya 21, sapu jumlahnya 5, dan pel jumlahnya 2. 3. Urutkanlah data yang telah diperoleh berdasarkan jumlah barang dari yang tersedikit ke banyak. 2, 5, 21, dan 21. 4. Setelah mengurutkan data selesai, silakan diskusikanlah hal-hal berikut bersama dengan teman kelompokmu. A. Di kelas berapa jumlah barang paling sedikit? Pel jumlahnya 2. B. Di kelas berapa jumlah barang paling banyak? Meja jumlahnya 21. C. Barang apakah yang memiliki jumlah terbanyak? Meja 21 dan kursi. D. Adakah barang yang memiliki jumlah yang sama? Tuliskan. Ada, yaitu kursi dan meja. E. Tuliskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini. Kami bisa menghitung benda-benda yang ada di kelas dan mengetahui jumlah jumlah barang-barangnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hasil presentasi dari 3 kelompok tadi sudah sangat bagus ya. Sudah lumayan bagus semua. Untuk itu, ayo kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. LKPD-nya Ibu ambil ya, LKPD-nya aja, Ibu ambil. LKPD-nya aja. Oke. Tadi kita sudah belajar bersama, sudah diskusi bersama. Waktunya adalah evaluasi. Ibu mau lihat hasil belajar kita tadi. Apakah lekat di otak kalian? Apakah masih kurang paham? Jadi untuk melihat itu, kita evaluasi terlebih dahulu. Ini soal evaluasinya. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, langkah pertama, buat nama dan tanggal terlebih dahulu. Nama dan tanggal, jangan lupa. Kemudian, baca dengan hati-hati. Baru sudah dibaca, dijawab. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Siapa yang sudah? Oke. Yang sudah mau Ibu ambil. Yang sudah aja dulu. Ini udah. Siapa lagi? Oke, evaluasi sudah. Nah, ini kita bahas kembali
Jadi dari pembelajaran kita hari ini, tadi diskusinya sudah bagus ya. Semuanya sudah lumayan rapi. Mungkin tadi ada yang kurang fokus, nggak apa-apa, namanya belajar. Pasti masih ada salah-salahnya. Untuk materinya, untuk penyelesaian LKPD-nya, bagian kesimpulan itu sebaiknya kalian urutkan terlebih dahulu data yang kamu peroleh, baru menyebutkan data terkecil sama data terbesar ya. Kemudian kesimpulan, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa saja? Oke, banyak ya. Aduh, yang mana ya? Yang deket dulu aja di sini ya. Enggak. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara angket, wawancara, catat langsung, tes, dan observasi. Jadi kata temannya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara angket, wawancara, observasi, tes, dan tanya langsung. Ada lagi yang beda ya? Oke, boleh. Cip, ini aja boleh. Mengurutkan data bisa dari terkecil ke terbesar atau besar ke kecil. Oke, jadi mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau gitu Ibu yang tambahkan ya. Tambahannya tadi sudah benar, teman-temannya teknik pengumpulan datanya tadi ada tes, angket, dan lain sebagainya. Mengurutkan data dari yang besar terkecil atau kecil terbesar. Tambahannya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel. Itu tambahannya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimanakah perasaan kalian selama belajar hari ini? Bahagia? Senang? Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Oke, tepuk tangan dulu. Materi selanjutnya ya. Kalau tadi kita belajar menyajikan data dalam bentuk tabel, besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Nah, kayak gimana itu Bu? Nah, nanti di rumah kalian pelajari terlebih dahulu, buka bukunya. Diagram garis itu seperti apa? Diagram batang itu seperti apa? Jadi senang ya belajar hari ini? Jelas? Jelas. Oke, sudah kita pimpin doa ya. Saya teman-teman sebelum pulang kita membaca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil ingat kita nalabil udri ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bil sabr sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali tempat duduknya seperti semula ya. Coba yang tadi tukar-tukaran pindah dulu. Nah, siapa lagi yang tukaran pindah dulu. Kita duduk kembali seperti semula. Ya. Ya, duduknya sudah seperti semula. Ada sampahnya. Tadi kan gunting-gunting tuh kita. Ada yang gunting-gunting. Kalau ada sampah, tolong dibuang di kotak sampah. Buku-bukunya boleh dimasukkan dalam tas. Ya, buku-bukunya masukkan dalam tas. Itu ada sampah bekas kita gunting-gunting ya. Tolong dibuang dulu. Oke, bukunya tolong dimasukkan ini. Ini masukkan dulu, rapiin dulu mejanya tadi kita rapiinlah mejanya. Ini belum rapi nih, bukunya, pensilnya, penanya, alatnya dirapikan terlebih dahulu. Rapi-rapi, kita datang dengan rapi dan pulang dengan rapi, baru jadi anak yang baik. Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan maaf kalau Ibu ada salah-salah dalam mengajar.
Ibu ucapkan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.